Ia pun meminta doi untuk menyentuh bagian-bagian dan langsung saja, begitu sampai di kamar dengan wajah imut, ia ingin menggenjotnya di atap sekolah dan disaksikan oleh teman-teman sekolahnya. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, virus memang membuat kita semua linglung dan bingung. Apalagi kalau virus itu selalu bermutasi dan mengancam keselamatan orang-orang yang kita sayangi. Teman-teman sehat selalu ya, jangan biarkan virus merusak kehidupan kalian. Teman-teman, saat ini El akan melanjutkan alur cerita dari anime kesayangan kita semua yang berjudul Sumatsu no Harem. Anime ini bercerita tentang virus. Makanya kehadiran anime ini akan selalu ditunggu-tunggu. Apabila teman-teman belum menonton alur cerita part 1 sebelumnya, silahkan teman-teman klik di link kanan atas. Teman-teman langsung saja lanjut ke alur ceritanya. Doi menjadi sangat-sangat nyaman dengan Natsu. Apalagi Doi yang harus mengganti pakaian Natsu setiap harinya dan dilanjutkan dengan menggenjot Natsu. Sungguh-sungguh kehidupan yang bahagia untuk Doi, teman-teman. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ternyata Doi pun harus menerima kenyataan kalau ia secara acak dipasangkan dengan para wanita yang berbeda-beda. Karen ingin memproduksi dedek sebanyak-banyaknya, teman-teman, untuk melanjutkan keturunan. Ada banyak gadis yang tidak terlalu ia kenal, namun ia tetap harus menggenjot para gadis itu. Sehingga itu membuat Doi tidak bisa menikmati genjot, karena prinsip Doi itu ia hanya menggenjot satu wanita dalam satu saat, dan itu wanita yang dicintainya, bukan sembarangan, teman-teman. Namun Doi tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi keadaan gila ini. Di saat yang tidak ditunggu-tunggu, Sunka mampu mendekati Doi, menyentuh hatinya dan membuat Doi berhasrat dengannya. Ia pun meminta Doi untuk menyentuh bagian-bagian sensitifnya. Mereka bahkan hampir melakukannya di ruang tempat Doi menyendiri. Karen yang melihat Doi yang tertarik dan dekat dengan Natsu, Sunka, dan Akira malah menyediakan ruang UKS agar mereka bisa bergenjot bersama. Doi yang awalnya terpaksa harus bersentuhan dengan gadis asing setiap pagi, kini dia malah menjadi pro player genjot dan semakin menanti-nantikan kiwi mana ya yang disediakan untuknya hari ini. Doi lama-kelamaan mulai menikmati dunia yang indah dan gila di sekolah buatan Karen. Di sekolah itu pun bahkan kini didatangi oleh Shinon, gadis populer masa SMA Doi dulu. Ternyata Shinon adalah salah satu gadis yang pernah menyaksikan saat-saat Doi dibully dan sangat-sangat menikmatinya. Shinon terpaksa datang ke sekolah gila ini karena ia butuh pekerjaan. Dan kebetulan pekerjaannya adalah artis, teman-teman. Hanya gadis yang disentuh oleh Doi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Apalagi untuk menjadi artis begitu banyak saingan di dunia yang isinya cewek semua, teman-teman. Awalnya Doi berpendirian teguh dan tak ingin menggenjot Shinon. Karen pun menasihatinya agar memberi Shinon kesempatan. Shinon ternyata belum pernah digenjot sebelumnya, teman-teman. Bahkan disentuh aja dia sudah sangat kesakitan. Namun permintaan Doi sangat-sangat tidak mungkin. Ia ingin menggenjotnya di atap sekolah dan disaksikan oleh teman-teman sekolahnya. Sungguh-sungguh malu, teman-teman. Ternyata membalas dendam itu menambah kenikmatan genjot, seperti kata pro player genjot kita yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Karena dendam itu nikmat, maka Doi pun meminta Karen untuk mendatangkan Erika, gadis yang dulu membulinya habis-habisan bersama dengan pacarnya. Membalas dendam pada Erika sungguhlah nikmat. Doi bahkan menjadikan Erika yang sekarang bekerja sebagai petugas kebersihan itu hewan peliharaannya. Erika pun menyaksikan hari-hari Doi menggenjot para ciwi-ciwi pilihannya. Para gadis di sekolah itu pun semakin gencar dalam memperebutkan Doi. Mereka meminta genjot di mana saja, di taman, di kamar, bahkan di ruang UKS sekolah. Bahkan nih teman-teman, salah satu yang menarik adalah si gadis Twin Tail ini. Gadis Twin Tail ini begitu saja langsung disuruh oleh Doi untuk ke kamarnya. Bahkan Doi tidak canggung-canggung lagi. Dan langsung saja, begitu sampai di kamar dengan wajah imutnya ini, teman-teman, Doi tak sungkan-sungkan lagi. Langsung aja Doi langsung menggenjot dia dengan sepenuh hati. Bahkan Doi tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Bahkan ia menggenjot
Kiwi Twin Tail yang imut ini di depan Erika. Dan bahkan Doi bisa melihat wajah Erika yang kayak gini nih, kayak pingin, tapi enggak, pingin. Dan ternyata memang wajah Erika yang kepingin enggak itu karena efek dari obat-obatan narkoba yang pernah dulunya ia gunakan. Jadi ya kayak semacam ketagihan gitu. Karen pun akhirnya mendapat kabar kalau ibu guru Yusu yang dipindahkan ternyata sedang hamil. Organisasi UE menjaga ibu guru Yusu. Di sisi lain, Reito masih menyelidiki rumah sakit tertua yang diduga adalah tempat dikembangkannya virus MK. Organisasi UE cabang global sudah mulai mencurigai kalau cabang Jepang menyembunyikan lebih dari satu pria yang kebal virus MK. Mereka pun mulai mencurigai Reito. Bahkan banyak hal aneh yang terjadi di sekitar Reito. Di sisi lain, Doi mulai menikmati kehidupan genjot barunya ini. Dia bahkan mulai menanti-nantikan gadis yang akan menemaninya satu hari itu. Namun ada kalanya ia ditolak oleh seorang gadis. Doi yang sekarang tidak lagi mandi sendirian. Ada Natsu yang senang sekali mandi bersama Doi. Ada Sunka yang senang sekali disentuh Doi dan Akira yang tergila-gila padanya. Bahkan sekarang Yanagi pun ikut bergabung dengan mereka. Doi pun tak lagi canggung menyentuh para gadis-gadis itu. Hal yang menahannya mulai sirna. Sekarang ia bebas menyalurkan hasratnya, bahkan di dalam kelas sekalipun. Di lain sisi, Reito, Sui, Akane, dan Maria kembali menyelidiki rumah sakit korban pertama virus MK yang mungkin berhantu. Saat mereka menyelidiki, tiba-tiba saja mereka tertangkap sekelompok pasukan organisasi UE Jepang. Dan karena Reito dan kawan-kawannya mengetahui banyak informasi akan rumah sakit tua ini dan para ilmuwan yang hilang, maka mereka harus dilenyapkan. Untunglah Nona Mansfield yang ternyata adalah ketua UE cabang global datang menyelamatkan Reito dan kawan-kawannya. Ternyata rumah sakit tua ini sudah dipasangin bom. Mereka diselamatkan oleh pesawat pribadi Nona Mansfield. Di sisi lain, ajudan Nona Mansfield pun berhasil membongkar rencana jahat ketua UE cabang Jepang. Ternyata merekalah yang mempunyai rencana untuk membuat virus MK. Nona Mansfield pun ikut memberitahu Reito kalau sejak Reito menunjukkan dirinya kepada dunia, banyak kelompok teroris yang melancarkan aksi mereka menentang kelompok UE. Erisa adalah salah satu anggota kelompok teroris tersebut. Belum lagi obrolan mereka selesai, ada ledakan di salah satu sekolah. Nomor 3 diculik oleh kelompok teroris. Teman-teman, memang sangat-sangat tidak mudah untuk mempertahankan kesucian kita ya teman-teman. Apalagi kalau kita seteguh Reito menghadapi banyak-banyak godaan di sekitar kita. Dan lagi teman-teman, apa sih yang akan terjadi pada Doi? Menurut teman-teman, apakah seseorang itu sangat-sangat mudah berubah ya teman-teman? Dari seseorang yang tidak suka menggenjot, apakah semudah itu orang itu langsung berubah untuk sangat-sangat menjadi pro player genjot? Teman-teman, manusia memang mudah sekali berubah untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan di sekitar kita. Namun, apakah kalian apabila dihadapkan dengan situasi seperti Reito atau seperti Doi, apakah kalian akan menjadi Reito yang setia mempertahankan kesuciannya atau menjadi Doi yang beradaptasi dengan keadaan dunia yang sudah gila dan sangat-sangat menikmati menjadi pro player genjot? Oke teman-teman, silahkan di-share di kolom komentar ya teman-teman. Teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita anime Suumatsu no Harem ini, silahkan teman-teman tekan tombol like-nya ya teman-teman. Dan apabila teman-teman belum mensubscribe, silahkan teman-teman mengklik tombol subscribe dan loncengnya karena El akan melanjutkan alur cerita dari anime Suumatsu no Harem ini secepatnya. Teman-teman, terima kasih atas teman-teman yang selalu mendukung El hingga pada saat ini. Teman-teman, ingat teman-teman, virus memang sangat-sangat berbahaya. Jadi teman-teman harus selalu menjaga kesehatan. Teman-teman, semoga pandemi virus ini akan cepat berlalu dan hanya menjadi cerita untuk generasi-generasi selanjutnya ya teman-teman. Sehat selalu. See you.